A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla bin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baiti kiram wa khususan ila musannif dan Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali wa khususan Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa dawi huquqi alaihim ajma'in rahimahumullah wa ghafarallahu dhunubahum wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa amatana bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna 'azzamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'iti fil qalbi talabul ilmi li ajli mubahat wal munaqashah. Halaman 117 yang pakai terjemahan 116. Wa'lam anna 'azzamal asbab fi rusukhi hadhil khaba'ith fil qalbi. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa sebab terbesar dari keburukan-keburukan yang ada di dalam hati, dalam arti amal kebaikan yang kita lakukan, bentuk apapun kebaikan yang kita lakukan, baik itu bentuknya ibadah mahdhah maupun kebaikan-kebaikan yang lain, tapi ternyata di sana di dalam hati kita ada terselip penyakit yang membersamainya. Apakah itu ada unsur hasudnya di dalam diri, ada unsur riyaknya di dalam diri, atau bersamaan dengan kebaikan yang kita lakukan itu ada perasaan di dalam hati kita itu kita lebih baik daripada yang lain. Kita menilai diri kita dengan begitu sempurnanya, sementara orang lain atau orang lain itu tidak baik. Itu sebab terbesar yang membuat hati kita selalu ada rasa riya, hasud, ujub segala macam. Itu adalah talabul ilmi li ajlil mubahat wal munaqashah. Itu karena talabul ilmi, mencari ilmu li ajlil mubahat, mencari ilmu yang dimaksudkan adalah dengan niatan untuk mendapatkan sebuah pengakuan, wal munaqashah, dan untuk mendapatkan sebuah prestasi yang diakui, sehingga dia mendapatkan satu pujian dari orang lain. Itu awalnya. Dia mencari ilmu apapun itu. Baik ilmu yang terkait dengan ilmu agama. Umumnya orang kalau di sini kan
orang nek kepingin pinter ilmu agama, disiplin ilmu agama, mempelajari rata-rata di pesantren. Dia berangkat ke pesantren. Tapi niatnya apa? Saya kepingin belajar ilmu agama terus menjadi pinter. Kalau pinter saya nanti akan mendapatkan sebuah kedudukan di tengah-tengah atau pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Tidak berkeinginan untuk saya mencari ilmu agama agar diri saya itu menjadi baik dan agar saya beribadah kepada Allah itu menjadi benar. Tidak seperti itu. Tapi ada niatan lain. Ini yang menyebabkan hati itu menjadi kotor. Rusuhu hadil khaba'is. Itu adalah kotoran hati yang menempel. Kotoran hati menempel. Kalau sudah menempel sulit banget. Itu sebab yang pertama, sebab yang paling besar. Rata-rata itu adalah karena awal keberangkatan mencari ilmu hanya untuk memperoleh pengakuan, hanya untuk memperoleh prestasi, hanya untuk memperoleh pujian dan lain sebagainya. Dia pinter. Lafal ami, orang yang bodoh, bima'zilin an aktari hadhil khisal. Kalau orang bodoh itu terlepas dari ujian yang seperti ini. Namanya bodoh. Dia tidak ada saingan. Orang tidak ngerti, tidak ada saingan. Tidak ada apa-apa, dia tidak butuh pengakuan. Namanya bodoh sudah. Pokoknya aku manut pada orang yang pintar. Selesai. Tidak ada saingan apa-apa. Tapi orang-orang pintar mesti ada saingannya. Disalahkan, dibantu, segala macam. Gitu. Nah, wal mutafaqih mustahdiful laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Sementara orang yang faqih, orang yang pintar itu berhadapan langsung dengan persoalan kotoran hati yang seperti ini. Cobaannya. Maka banyak orang yang pintar. Kenapa sih banyak orang yang pinter tapi kok menjadi ruwet? Banyak orang pinter-pinter, enggak karuan pinter. Ilmu apapun. Baik itu dari ilmu agamanya pinter. Dari ilmu teknologinya pinter dia. Dari ilmu administrasinya pinter. Statistiknya pinter. Tapi kenapa itu tidak membawa kebaikan? Karena keberangkatan awal, niatan awal dia mencari ilmu. Tidak karena untuk benar-benar agar diri ini menjadi lebih baik. Tapi ada niatan yang terselip di dalam hatinya. Nanti kalau saya pinter, itu nanti saya kepingin mendapat pengakuan. Kepingin mendapat segala macam. Itu sebab terbesar. Fanzur ayyu umurika ahammu ayyata'allama kaifiyatal hadar bin hadhil muhlikat. Ini resep Imam Ghazali kayak gitu agar kita belajar ilmu apapun kan bebas ya. Bebas. Karena semua ilmu itu dari Allah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Tapi yang penting itu adalah kita menata dari awal niat kita. Maka fanzur ayyu umurika ahammu ayyata'allama kaifiyatal hadar bin hadhil muhlikat. Fanzur. Maka berfikirlah ayyu umurika tentang semua perilakumu, semua persoalan dirimu. Berfikirlah ahammu, lebih penting mana ayyata'allama kaifiyatal hadar min hadhil muhlikat. Engkau belajar bagaimana caranya agar kita itu terbebas atau selamat dari hal-hal yang merusak ini. Watastaghila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika. Dan engkau disibukkan dengan perbaikan hatimu demi untuk kemakmuranmu hidup di akhirat nanti. Amil ahammu, atau lebih penting antahudhu ma'al qaidin. Atau lebih penting engkau selalu untuk berdebat dengan orang-orang yang senang perdebatan yang enggak jelas. Fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri war riya wal hasad. Kalau hal itu yang engkau pilih, maka
tatluba minal ini, engkau akan mencari ilmu tentang sesuatu yang menyebabkan bertambahnya takabur kita, bertambahnya riya kita, bertambahnya hasud kita kepada yang lain, bertambahnya punya rasa lebih baik daripada yang lain. Kalau itu yang kamu pilih, hatta tahlika ma'al halikin, sehingga menyebabkan engkau akan menjadi rusak bersama dengan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang rusak. Maka hal yang penting itu adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah. Sekali lagi, kita itu posisinya kan hamba. Kalau kita benar-benar paham dan mengetahui siapa diri kita, kita itu hamba. Hamba Allah. Yang ditugaskan untuk menghamba kepada Allah. Tugasnya kepada Allah. Tugasnya apa sih hamba Allah nanggone dunia nang dikek dunia, tugasnya apa? Bahwa Allah mempunyai sifat-sifat. Kita mewujudkan sifat-sifat Allah di muka bumi dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat ilmunya, dengan sifat itu segala macam. Maka kita menjadi khalifahnya itu di situ. Ketika kita lepas dari rasa penghambaan kepada Allah dan kita terlena dengan keindahan dunia, dengan dikuasai nafsu kita, maka yang kita cari itu banyak adalah kehidupan di dunia ini. Sehingga apapun aktivitas kita peruntukkan untuk memperoleh prestasi dunia yang sebesar-besarnya, itu akan menjadikan kita apa? Hatta tahlika ma'al halikin. Kalau engkau seperti itu, maka kerusakan tinggal menunggu waktu. Orang yang hidupnya hanya untuk kesejahteraan dunia, mereka tidak akan pernah bisa bahagia. Apapun, sebanyak apapun mereka mampu mengumpulkan prestasi di dunianya, tidak akan pernah memperoleh ketenangan. Itu sudah pasti. Karena mesti di dalamnya itu ada, setiap langkah mesti ada riyaknya. Kalau tidak riyak, ada hasudnya. Cemburu kepada yang lain. Tidak rela kepada yang lain. Kalau dua-duanya tidak ada, mesti ada ujubnya. Dan dia akan kejar itu semuanya. Maka wa'lam. Maka yang penting kita normal-normal aja hidup. Salat. Waktu kita bekerja. Waktu kita interaksi dengan sesama, ya sudah biasa-biasa saja. Yang penting kita menjaga dan tahu diri bahwa kita itu hanyalah seorang hamba dari Allah. Wa'lam anna hadhil fi shalat salat. Wa'lam dan ketahuilah anna hadhil fi shalat, sungguhnya tiga hal ini, tiga hal ini yaitu riya, hasud dan ujub. Ketahuilah bahwa tiga sifat yang bersarang di dalam hati, riya, hasud, ujub, min ummahati khaba'ithil qalbi, tiga-tiganya itu adalah punjer dari segala keburukan yang ada di dalam hati. Riya, hasud dan ujub itu sumber dari segala keburukan yang ada di dalam hati kita. Yang ada di belakangnya siapa? Riya itu yang mendorong orang menjadi riya itu siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang mendorong orang itu mempunyai sifat riya. Orang suka pamer, suka pujian, suka segala macam. Itu yang mendorong karena ada hawa nafsu di belakangnya. Padahal Allah sudah mengatakan jelas di dalam ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hanya satu, illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu mesti mengajak seseorang itu kepada keburukan.
illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada sifat hasud. Hasud itu yang mendorong orang itu mempunyai sifat hasud itu apa? Sifat kikir. Hasud itu yang mendorong seseorang menjadi hasud. Itu adalah sifat kikir. Bukan kikir ya. Dari orang mempunyai sifat kikir, dia akan, kalau kikirnya itu dari apa yang dia punya, sehingga dia itu tidak mau memberikan sesuatu yang dia punya kepada orang lain, tapi dia punya, dia menguasai dan memiliki. Tapi orang lain jangan sampai nyenggol punya saya. Ini hanya dia sifat bakhil. Bakhil istilahnya. Tapi kalau hasud lebih parah lagi. Hasud itu dia tidak menguasai, tidak memiliki, tapi dia tidak berharap orang itu juga mempunyai dan memiliki. Itu lebih parah. Karena dia kikir dengan sesuatu yang dia tidak punya. Kikir pada sesuatu yang dia tidak menguasai. Ada orang mendapatkan satu jabatan, dia tidak mempunyai jabatan. Orang lain punya jabatan, dia dengki. Bagaimana jabatan yang teman saya ini bisa jatuh? Dia punya jabatan enggak? Enggak punya. Dia menguasai itu enggak. Tapi dia benci dengan orang yang punya jabatan itu. Itu hasud. Itu lebih parah. Karena apa? Jabatan yang dia pegang oleh teman itu sebenarnya adalah sudah jatah dari Allah. Diberikan kepada dia. Diberikan pada orang lain kok dia akhirnya dia juga enggak senang. Lah itu kan, itu namanya hasud, lebih parah. Belakangnya apa? Yaitu sifat kikir. Kemudian ada orang lagi bersifat punya dalam hati itu ujub. Merasa dirinya itu lebih baik, lebih sempurna, dan lain sebagainya. Nah, inti kesemuanya itu walidzalika, karena tiga hal, walaha maghrasun wahidun. Dan dari tiga hal ini adalah ada pokoknya lagi yang satu, yaitu hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Hasud, dengki, riya, ujub, itu yang menyebabkan punjer pokoknya adalah hubbud dunya, yaitu cinta pada dunia. Lah awak dhewe urip nduk donya gak oleh seneng donya iki tuk didalani. Ya, boleh kita seneng nanggone dunia keindahan boleh. Tapi aja kedunyan. Dunia itu apa? Kalau kita bahasa kitab ini yang dimaksud dunia, penyebutan kata dunia di bahasa kitab ini adalah kullu ma yushghiluka 'anil akhirah, yaitu segala sesuatu yang membuat engkau tersibukkan dengan itu sehingga lupa akhirat. Ini dunia. Karena kita terlalu cinta kepada sesuatu yang kita urusi itu, akhirnya lupa kita dengan akhirat. Ada orang itu seneng, misalnya seneng duit, saking senengnya duit, oleh duit ini sampai lupa dia dengan akhiratnya, lupa sholatnya, lupa berbakti kepada orang tuanya, lupa segala macam, yang semuanya itu amalia akhirat dia lupa, mergo ngejar duit. Duit itu menjadi nilainya menjadi dunia. Ada orang yang seneng duit, dia pekerja keras, dia senang mengumpulkan uang banyak. Tapi dengan uang yang banyak ini dia buat untuk kebaikan akhirat dia. Uang bukan termasuk yang dimaksud dengan dunia. Ya kullu ma yushghiluka 'anil akhirah. Ada orang saking senengnya sama anak dan istrinya, dia bekerja keras apapun dilakukan.
Sehingga dia lupa sholatnya, lupa puasanya, lupa segala macam. Itu semuanya akan bernilai dunia. Ada orang senang banget sama anak istrinya, keluarganya. Dia bekerja keras. Tapi semuanya itu demi untuk mendukung dia. Ingat bahwa ini tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti. Anak istri menjadi bukan nilai dunia. Nah, ketika orang ini hubbud dunia, dia senang nangguni dunia, itulah menjadi punjer awal. Orang itu ada riyaknya, ada ujubnya, ada hasudnya. Ini urusan kalau harta dunia itu cara nyikapi kita kan santai-santai mawon gitu. Kita cara jenengan nih, kita itu senang punya uang banyak apa uang sedikit? Banyak nggih. Nggih padha. Kabeh padha. Imam Syafi'i dulu itu pernah senang ngeritik orang-orang yang punya uang banyak. Awal cik nom-nomane. Karena merasa apa? Orang punya uang banyak, ngurusi uang itu berarti orang kedunya. Kebetulan punya guru yang lumayan kaya. Jadi cukupan. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Dan ini bertentangan. Tapi Imam Malik juga, Imam Syafi'i ini pekerja keras. Imam Malik enggak, nyantai hidupnya. Tapi uangnya banyak. Imam Malik punya pandangan bahwa apapun yang kita punya, itu semata-mata pemberian Allah. Imam Syafi'i enggak. Kalau orang ingin mempunyai sesuatu harus bekerja. Sehingga terjadi silang pendapat yang lumayan tajam. Ada pembelajaran peristiwa yang luar biasa. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Dia kepingin hormat kepada Imam Malik, pingin kasih hadiah. Nah ya, Imam Malik, yes, silakan aja. Pada saat bersamaan punya keinginan yang sama, yaitu kepingin makan anggur. Waktu bersamaan Imam Syafi'i kepingin belikan gurunya ini anggur sebagai hadiah. Karena gurunya kepingin anggur. Bekerjalah Imam Syafi'i. Imam Malik di rumah. Imam Syafi'i pandangannya apa? Orang tidak akan memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu kalau tidak kerja. Imam Malik pandangannya gimana? Orang itu walaupun tidak kerja, kalau Allah sudah ngasih mesti datang. Bekerjalah Imam Syafi'i. Kerja dapat ongkos, diberikan anggur. Dikasihkan gurunya. Di depan rumah Imam Malik di mana? Ya apa? Nah ini dari mana anggur ini? Saya kerja, dapat ongkos, saya belikan ini. Loh, saya tidak kerja, anggurnya datang sendiri. Artinya apa? Artinya tingkat pemahaman kita tentang segala sesuatu hal itu tidak ada yang salah sebenarnya. Karena itu semuanya kehendak Allah sesuai dengan ukuran kita. Tidak ada yang jelek. Salah andaikan Imam Malik itu mempunyai pandangan seperti itu karena unsur malas, itu salah. Imam Syafi'i berpandangan seperti itu akan menjadi salah ketika itu mengandalkan semata-mata mengandalkan upayanya. Jadi dua-duanya akhirnya menjadi seimbang. Nah, ketika waktu Imam Syafi'i itu mempunyai pandangan bahwa orang yang punya uang banyak itu kodonya, akhirnya Imam Malik mengarahkan Imam Syafi'i untuk berguru kepada seorang guru yang terkenal ahli agamanya dan dia sangat kaya. Begitu masuk ke gurunya, tahu gurunya kalau ngitung uang di depan orang banyak, uangnya tidak sedikit. Akhirnya miskil di dalam hatinya. Loh, ini ada guru agama pinter kok duitnya akeh. Kok ngitung duit ngarepe uang. Gurunya tahu apa yang ada di dalam pikiran manusia ini.
Uang ditaruh. Bagaimana? Andaikan uang ini saya tidak mau uang ini, biar orang-orang yang fasik itu, biar orang yang nakal-nakal itu yang menguasai uangnya gimana? Oh ya jangan. Umpama uang duit sing akeh dicekel wong sing senengane dulinan, sing wong senengane bermaksiat. Andaikan yang menguasai uang itu orang-orang seperti itu bagaimana? Lebih baik orang-orang yang soleh-soleh yang menguasai uang itu nanti akan menjadi baik. Jadi nilainya enggak. Akhirnya apa? Manfaatnya berbeda. Kalau uang dikuasai oleh orang-orang yang fasik, akan menjadikan tatanan juga tidak benar. Jadi tidak masalah. Wong sugih, wong gak sugih, tidak ada masalah. Betul nggih? Asal kita apa? Asal tidak hubbud dunia. Kalau hubbud dunia ini bahaya. Kalau sudah baca sampai hub, sampai cinta. Nah, ngumpul banyak monggo. Wong seneng dunia, nguasai keindahan dunia, kepingin kan itu sudah wajar. Asal tidak hub. Tidak melupakan itu kepada akhiratnya. Jadi kan gawe mau ngapi. Sama-sama orang punya rumah yang bagus. Yang satu, dia keinginannya apa? Dia kepingin punya apa? Istilahnya hidup model duwe mau api, duwe sembarang api. Kepingin cuman seneng-seneng memuaskan hawa nafsunya. Ada satu orang yang bikin rumah yang bagus. Tapi niatnya apa? Saya kepingin menunjukkan tentang sifat keindahan Allah. Saya kepingin bersyukur, menunjukkan rasa syukur saya kepada Allah. Aku nek duwe omah apik, duwe omah gedhe, enek tamu nang omahku melok seneng. Nah, itu hanya beda di hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walidzalika," karena hubbud dunia inilah yang menyebabkan riya, hasad, kemudian ujub tertanam nancep di dalam hati. Hubbud dunia punjernya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah punjer dari segala kesalahan. Awal dari kesalahan yang ada itu karena orang itu cinta dunia. Jadi kita ingat peristiwa kemanusiaan mawon nggih, terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi perbuatan zalim satu dengan yang lain. Itu unsurnya hanya rebutan dunia tok. Rata-rata dunia disimbolkan apa sih? Karena unsurnya pingin mangan wareg, kepingin tidur enak, kepingin nuruti kebutuhan sesuatu yang di bawah perut. Hanya itu. Ditambah lagi kekuasaan. Ya sudah. Kalau dihitung semua kejadian tragis tentang kemanusiaan, baik itu pembunuhan, terjadi clash di antara kelompok, bahkan negara mungkin. Itu hanya itu sumbernya. Maka hubbud dunia, karena cinta dunia. Dan dunia itu kekarepe wong. Nafsu itu kan cuma itu aja. Perut kenyang, syahwat di bawah perut itu keturutan, kepingin tidur nyenyak. Ya itu aja. Dan yang lain enggak. Hanya sebatas itu. Nah, kulli khati wa ma'ahada. Dan dengan hadis inilah fad dunya mazra'atun lil akhirah. Dengan berdasarkan hadis ini, fad dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat untuk menanam lil akhirah, untuk akhirat kita. Faman akhadha minad dunya biqadri darurah. Barang siapa yang mengambil bagian dari dunia ini sekedar kebutuhannya, liyasta'ina biha 'alal akhirah,
agar dia dengan mengambil dunia itu bisa membantu dia demi kebaikan di akhiratnya. Fad dunya mazra'atuhu, maka dunia ini adalah tempat dia untuk menanam. Sekali lagi, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam kita yang nanti hasilnya kita ambil di akhirat nanti. Barang siapa yang mengambil bagian dari dunia ini, kemudian liyasta'ina biha alal akhirah, agar bisa membantu dia untuk kebaikan kehidupan di akhiratnya nanti, fad dunya mazra'atuhu, maka di dunia inilah benar-benar tempat kita untuk menanam. Waman arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Kalau kita kepingin nanti hasil panen kita di akhirat itu nanti bagus, kesempatan kita sekarang untuk menanam sebaik-baiknya. Setelah ditanam, kita rawat tanaman itu sebaik-baiknya. Ini tempatnya. Waman arada dunya liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu. Dan barang siapa yang berkeinginan di dunia ini untuk dia mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, fad dunya mahlakatuhu, maka dunia ini adalah tempat dia akan menjadi sengsara. Orang kepingin nikmat hidupnya di dunia tidak akan pernah dapat benar-benar nikmat. Kenikmatan dunia mesti di ujung-ujung aja. Orang kepingin makan apa? Ya udah, nikmat dia. Tapi tidak akan mungkin bisa banyak. Tidak mungkin bisa banyak di ujungnya. Maka ketika orang itu mengejar dunia dengan kecintaannya, yang dimaksudkan dia itu liyatana'ama, untuk hidup itu nikmat, hidup itu bahagia. Orang itu mesti tertipu. Fad dunya mahlakatuhu, maka dunia akan merusak dirinya. Orang itu kepingin banyak toh. Pingin orang itu nikmat hidup di dunia, mengumpulkan uang banyak. Setelah dapat uang banyak, dia masih gelisah. Akhirnya apa? Dia bingung sendiri. Makan ini sudah saya makan semuanya. Saya model hidup seperti sudah saya lakukan semuanya. Dia kepingin untuk mendapatkan kebahagiaan. Banyak upaya. Maka itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Kebahagiaan itu yang adanya itu hanya di akhirat. Kebahagiaan yang mudawamah. Kebahagiaan yang langgeng di akhirat. Sampeyan paling dulunya senang duduk tok. Liburan. Ayo liburan kemana? Senang sebentar. Tidak kuat sampai 2-3 hari, tidak kuat. Misalnya kepingin, ayo mumpung libur, ayo kita ngumpul-ngumpul, kemudian kita jalan misalnya ke puncak, di Pacet, di Batu, kita sewa villa. Paling 1-2 hari selesai. Sudah kepingin pulang lagi. Sudah bosan. Itu terus seperti itu. Maka, man aradad dunya liyatana'ama biha. Barang siapa yang ingin di dunia ini nikmat, fad dunya mahlakatuh. Fahadhi nubdatun yasiratun fi dhari ilmi taqwa. Ini apa namanya? Nubzah. Penjelasan yang ringan-ringan aja dari ilmunya orang yang bertakwa. Penjelasan yang ringan tentang ilmu yang bertakwa itu ya artinya apa? Wis dunya niki ya sing ngeten iki. Ya ada enak, ada ndak enak, ada ya sudah biasa. Orang merasa bahagia, orang merasa tenang, segala itu semuanya ngalami. Bukan hanya orang kaya bisa merasa bahagia. Orang larat pun biasa bahagia. Kula jeneng
Saya itu kalau pulang ke kampung, orang yang nggak punya uang itu sudah biasa bahagia, ngumpul-ngumpul, teman-teman guyon-guyon apa, dia ketawa dengan lepas. Sementara kadang-kadang melihat orang yang banyak uang ketawa aja sulit. Dan tandanya orang bahagia itu apa? Salah satunya paling enggak, dia ketawa lepas, itu bahagia. Tapi kalau ketawanya, ya itu gak pada bahagia, dia masih mikir lagi. Wahya bidayah itu hidayah. Dan kitab ini adalah penjelasan keterangan yang ringan-ringan ada tentang awal dari orang melangkahkan kaki ke sifat takwa. Karena ketakwaan itu tidak hanya cukup dilakukan di sisi zahiriyah. Kita beribadah kan tidak hanya zahiriyah, tapi di hati pun kita tetap menjaga agar bagaimana amal zahir yang sudah baik, amal zahir yang sudah baik itu bersamaan dengan hati yang bersih, tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan ujub, tidak bercampur dengan hasud. Bagaimana caranya? Nah, fa in jarrabta, andaikan engkau menguji dengan bidayatul hidayah ini, nafsaka, dirimu, watawa'atka lan nurut apa nafsu ing sira alaiha ing atase bidayah fa alika kita tidak ulumuddin kaifiyatul wusul ila batinit taqwa. Maka kita coba, kita uji hati kita, apakah ini sudah nurut dengan pengetahuan kita tentang bahwa ibadah itu setidaknya kita tidak riya, setidaknya kita tidak hasud, atau toh sudah mulai berkurang riya kita, mulai berkurang hasud kita, mulai berkurang penilaian sempurna diri kita. Kalau sudah berkurang seperti itu, maka kita tingkatkan, nanti ada penjelasan yang lebih luas lagi tentang resep-resep yang bagaimana hati itu bisa menjadi bersih. Ini ada banyak keterangan di Ihya Ulumuddin. Li ta'rifa kaifiyatal wusul ila batinit taqwa. Agar engkau mengetahui bagaimana wusul batin kita kepada takwa yang sebenarnya. Itu hanya penjelasan aja. Kita lanjut. Fa idza amarta bit taqwa batina qalbika fa inda dzalika tatafil hujub bainaka wa baina rabbika. Fa idza amarta mongko tetkalane ngrameaken sira bit taqwa kelawan takwa batina qalbika ing batine ati ira. Fa inda dzalika mongko nalikane mengkono kang kasebut tartafi'u mongko dadi ilang apa al-hujubu aling-aling bainaka ing dalem antarane ira wa baina rabbika lan ing dalem antarane pangeranmu. Watang kasifulan dadi kabuka laka kedue sira apa anwarul ma'arifi pira-pira nure makrifat. Jadi gini, ketika kita sudah mengarahkan hati kita di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan itu dengan benar-benar takwa, di dalam batin hati kita ini sudah terpenuhi dengan terpenuhi dengan ketakwaan yang benar. Kita melakukan sebuah kebaikan, salat misalnya, kita benar-benar menghadap kepada Allah, menghamba kepada Allah. Tidak karena riaknya, tidak ada lagi hasud, tidak ada lagi ujub. Atau kita melakukan satu amaliyah ibadah yang ghairu mahdhah, sedekah dan lain sebagainya misalnya. Sudah terbebas dari itu semua. Fa inna dzalika, ketika itu tartafiul hujub bainaka wa baina rabbik. Maka terangkatlah hijab. Terangkatlah sesuatu yang menghalang di antaramu dan antara Tuhanmu. Watang kasibulaka anwarul ma'arif, dan akan terbuka di dalam dirimu itu cahaya makrifat kepada Allah. Maka kemarin kita kembali kepada hadis awal yang kemarin
setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dikembalikan kepada diri kita. Kecuali kalau kebaikan itu dilakukan dengan ikhlas. Dan ini sangat sulit sekali. Sehingga membuat Mu'adz bin Jabal kemarin menangis terseduh-seduh. Bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana saya bisa terhindar dari ujubmu, terhindar dari riya, terhindar dari segala macam. Rasulullah mengatakan apa? Iktadidi. Ikutlah apa yang kepadaku. Ikutlah kamu kepadaku. Ikuti aja. Suruh sholat, apapun. Suruh sedekah, suruh haji. Andaikan itu kita tidak bisa lepas dari sifat-sifat segala macam riya, ujub dan lain sebagainya, biarkan aja. Karena mesti ada satu titik yang dimana kita melakukan kebaikan itu batina qalbika, amti at-taqwa fi batini qalbina. Ada satu titik yang sangat mungkin kita melakukan kebaikan itu benar-benar berdasarkan takwa dan ikhlas. Pada saat bersamaan tartafiul hujub bainaka wa baina rabbik wa tangkasifu laka anwarul ma'arif. Pada saat bersamaan maka akan terbukalah hijab di antara kita dan Allah. Dan bersamaan dengan itu akan terbuka nur makrifat. Nur makrifat itu apa sih? Makrifat itu pengetahuan pokok kita, posisi kita di hadapan Allah. Bahwa kita itu hamba, bukan siapa-siapa. Kita bisa lisan kita mengucapkan kita hamba, bisa. Tapi terkadang kita mempunyai saingan nyaingi Allah. Saya berkuasa, saya segala macam itu. Ya ketika orang itu nur makrifatnya itu dibuka sama Allah, jika akan benar-benar melihat bahwa dia hanyalah seorang hamba, menyadari betul bahwa dia itu bukan siapa-siapa, dia itu bukan apa-apa, tidak ada yang sesuatu yang penting. Akhirnya dia tahu itu. Watan sudah bisa belum? Sampun? Belum ya? Sedikit lagi. Watan fajiru. Watan fajiru min qalbika ya nabiul hikam. Ketika takwa di dalam diri kita, baik itu sisi perilaku zahir kita maupun di dalam batin kita itu benar-benar terbebas dari 3 hal pokok penyakit hati itu tadi, tanpa jiru fi qalbika ya nabi al-hikam, maka akan memancar di dalam dirimu ya nabi al-hikam, sumber hikmah. Memancar di dalam diri sumber hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kemampuan seseorang untuk melihat segala sesuatu itu dari sisi baiknya. Itu hikmah. Jadi kemampuan seseorang melihat segala sesuatu, peristiwa apapun itu dari sisi pembelajaran kebaikannya untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan, contoh nih. Kita jalan-jalan hujan-hujan. Kemudian tiba-tiba ada pohon yang tumbang. Pohon tumbang itu kena kendaraan kita misalnya. Menurut kita itu apa? Secara umum orang mengatakan itu adalah musibah. Dan itu peristiwa buruk apa peristiwa baik? Secara umum orang mengatakan itu adalah musibah dan itu peristiwa yang buruk. Ketika orang diberi hikmah oleh Allah, itu bukan masalah bagi dia. Dia akan mampu melihat dengan peristiwa yang seperti ini akan nilai-nilai kebaikan dia. Pembelajaran yang sesuatu ini diberikan Allah untuk dia, sehingga dia mampu untuk melihat itu adalah sebuah pembelajaran kebaikan dia untuk lebih beribadah kepada Allah. Dia itu sadar betul
Itu namanya apa? Nurul hikmah. Hikmah yang ada di dalam hati. Orang jalan bareng itu tidak sama pengalamannya. Kita berangkat ke pasar bareng-bareng. Allah akan menunjukkan sesuatu yang berbeda setiap orang. Saya kemarin misalnya, saya kemarin bareng-bareng sama teman-teman umroh, banyak orang. Setelah pulang, misalnya, bareng-bareng podo umroh, berangkat bareng, pesawatnya bareng, hotelnya sama, yang dituju sama, segala macamnya sama. Pulang dia akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda-beda setiap individu. Ketika orang itu mampu melihat dalam hatinya memancarkan nur hikmahnya, dia akan mendapatkan baik pembelajaran yang luar biasa setiap peristiwa yang ada itu. Tapi ketika orang tertutup hikmahnya, hatinya tertutup, tidak ada kebaikan yang ada. Nah, ini ketakwaan di dalam hati itu penting. Di samping secara zahiriyah. Mudah-mudahan kita semuanya, apapun yang kita lakukan, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita nanti husnul khatimah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.